bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Umacina semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi materi dari masing-masing kelompok yang telah kami presentasikan sebelumnya untuk memenuhi tugas UAS. Tahapan-tahapan membaca. Yang pertama, pentingnya memahami tahapan membaca. Jadi membaca bukan cuma sekedar melihat teks, tetapi ada proses berpikir yang sistematis. Maksudnya kalau kita paham tahapan-tahapannya, kita bisa menangkap isi bacaan lebih maksimal. Untuk itu ada 4 tahapan membaca. Yang pertama, prabaca. Jadi tahapan ini seperti pemanasan otak. Kita melihat judul, gambar, atau struktur teks dulu biar tahu kita kira-kira isi tentang apa. Yang kedua, membaca permukaan. Bagian ini kita membaca cepat untuk dapat menggambarkan besar atau ide utama. Misalnya kalau lagi buru-buru kita tetapi bisa tahu intinya apa. Yang ketiga, membaca mendalam. Di sini kita fokus ke isi teks secara rinci. Kita mulai menghubungkan ide-ide, mencari makna tersembunyi, dan menganalisis isi bacaan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dan refleksi. Tahapan ini paling reflektif, di mana kita merenung menghubungkan pemahaman teks dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi. Tujuannya memahami teks secara rinci dan menyeluruh. Membaca teknik itu membaca nyaring dan formal, tapi bukan cuma asal bunyi. Maksudnya kita harus perhatikan perhafalan, inotasi, jeda, dan tanda baca. Tujuannya supaya pendengar bisa mengerti isi bacaan. Jenis-jenisnya, yang pertama skimming, yaitu baca cepat buat dapat inti. Yang kedua scanning, fokus cari info perspektif. Membaca kritis, kita melihat apa maksud tersembunyi di balik kata-kata. Strateginya, yang pertama tentukan dulu tujuan membaca, kemudian lakukan prabaca. Terus lanjut ke skimming dan scanning. Catat poin penting dan simpulkan. Terakhir, refleksikan isi baca ke pengalaman pribadi. Untuk contoh nyata dari skimming, seperti kita baca pesan panjang dari pacar, di mana kita cuma melihat bagian awal dan akhir buat tahu intinya. Kalau scanning, misalnya kita cari nama kita sendiri di papan pengumuman dan fokus untuk mencari nama kita, nggak perlu baca semua. Membaca estetik, ini beda lagi. Membaca estetik itu lebih ke rasa dan susunan, di mana kita tidak hanya paham isi teks, tapi juga merasakan emosinya, dan ini paling sering dipakai saat kita baca puisi atau teks sastra. Ciri-cirinya, yang pertama subjektif, penafsiran berdasarkan perasaan pribadi. Kedua, interaktif, contohnya seolah-olah kita ngobrol dengan teks. Yang ketiga, reflektif, yaitu kita mengungkapkan makna dalam penuh perasaan, yaitu kita larut dan susunan bacaan. Langkah-langkahnya, pertama, baca perlahan, jangan terburu-buru. Kedua, nikmati diksi, irama, dan keindahan bahasanya. Yang ketiga, rasakan emosinya. Yang keempat, renungkan
renungkan maknanya yang tersirat. Kelima, tanggapi secara pribadi bisa lewat diskusi atau tulisan. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, melatih kepekaan emosi dan empati. Yang kedua, menumbuhkan apresiasi terhadap sastra. Yang ketiga, memperluas wawasan dan cara berpikir reflektif. Yang keempat, mendorong pemahaman makna simbolik dan tersirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.